Ini adalah sebuah kisah berujung tragis yang dialami oleh penjual bakso yang berani melakukan pesugihan demi dagangannya menjadi lebih laris dan kaya. Begini kisah selengkapnya. Pasar Malam Sriwangi dulu adalah pusat keramaian di desa. Setiap malam, orang-orang berbondong-bondong datang untuk menikmati jajanan khas seperti sate ayam, martabak manis, es doger, dan tentunya bakso. Wanto adalah salah satu pedagang yang telah bertahan lebih dari 10 tahun di pasar ini. Dulu, ia adalah salah satu penjual bakso paling laris. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang baru pulang mengaji, ibu-ibu yang mampir setelah berbelanja, hingga bapak-bapak yang menikmati semangkuk bakso hangat setelah seharian bekerja di sawah. Namun zaman mulai berubah. Persaingan di pasar semakin ketat. Beberapa tahun terakhir, banyak pedagang bakso baru bermunculan. Ada yang menawarkan bakso beranak, bakso lava, bakso keju, bahkan bakso dengan kuah hitam yang viral di media sosial. Wanto yang hanya menjual bakso biasa mulai tertinggal. Warungnya semakin sepi. Sementara itu, pesaingnya Pak Banu dan bakso Mang Jupri selalu penuh pelanggan. Mereka punya kursi lebih banyak, gerobak yang lebih bersih, dan harga yang sedikit lebih murah. Setiap malam, Wanto hanya bisa duduk di bangku kayunya, memperhatikan orang-orang berlalu lalang tanpa melirik dagangannya. Ia mencoba menarik perhatian dengan menawarkan diskon, tapi tetap saja pembelinya sedikit. Malam itu, setelah seharian hanya menjual 7 mangkuk bakso, Wanto menatap istrinya, Yuni, yang sedang menghitung uang di rumah mereka yang sederhana. Aku nggak tahu lagi harus gimana nih. Dagangan kita makin lama makin sepi. Yuni menghela napas. Mungkin kita harus coba inovasi, Pak. Coba jualan bakso yang beda. Wanto menggeleng. Ia tidak punya modal untuk membeli peralatan baru. Uang yang mereka punya saja hanya cukup untuk kebutuhan harian dan sekolah anak mereka, Dika. Aku cuma bisa jual bakso seperti ini. Aku nggak ngerti tren-trenan itu, katanya lirih. Setelah makan malam, Wanto duduk di depan rumah kecilnya, menatap langit gelap di atas desa. Kepalanya penuh dengan pikiran. Bagaimana jika ia benar-benar bangkrut? Bagaimana jika mereka harus pindah? Saat itulah ia melihat sesuatu di jalanan depan rumahnya. Seorang pria tua dengan jubah lusuh dan tongkat kayu berjalan perlahan ke arah rumahnya. Pria itu bertubuh kurus, wajahnya cekung dengan sorot mata tajam. Ia berhenti tepat di depan pagar rumah Wanto dan tersenyum tipis. Mau daganganmu laris, nak? Wanto terkejut. Ia menatap pria tua itu dengan penuh curiga. Bapak siapa? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengulurkan tangan seolah mengajak Wanto mendekat. Dada Wanto berdebar. Entah kenapa, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba menghilang, membuat suasana semakin mencekam. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah lebih dekat. Aku tahu kau kesulitan, nak, kata pria itu pelan. Aku bisa membantu. Wanto menelan ludah. Dalam hatinya ada ketakutan yang samar. Maksud bapak apa? Saya nggak punya uang buat bayar hal-hal aneh, katanya berusaha terdengar tegas. Pria itu tertawa kecil. Aku tidak butuh uangmu, nak. Aku hanya ingin menolong orang yang mau berusaha. Kau hanya perlu mengikuti satu syarat dan warungmu akan kembali ramai seperti dulu, bahkan lebih. Wanto terdiam. Ia tahu banyak cerita tentang ilmu penglaris, pesugihan, dan hal-hal mistis lainnya. Namun, benarkah hal seperti itu ada? Ia melirik ke dalam rumah, melihat istrinya sedang menemani Dika tidur. Bagaimana jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya? Apa syaratnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum lebih lebar. Kita bicarakan di tempat lain. Ia berbalik dan berjalan perlahan ke jalanan gelap di depan rumah Wanto. Tanpa berpikir panjang, Wanto mengikuti pria itu.
dan langkahnya semakin jauh meninggalkan rumahnya. Wanto mengikuti pria tua itu menyusuri jalan desa yang sepi. Malam semakin larut dan cahaya lampu jalan hanya temaram, membuat bayangan mereka terlihat panjang di tanah. Langkah Wanto ragu-ragu, tapi pria itu berjalan dengan tenang, seolah sudah mengenal jalan ini dengan baik. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Wanto mulai merasa gelisah. "Pak, kita mau kemana?" Pria itu tetap diam, hanya melanjutkan langkahnya. Setelah melewati beberapa pohon besar, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang terlihat hampir roboh. Di sekelilingnya, terdapat beberapa sesajen yang sudah mengering, seperti bunga-bunga layu, kepala ayam, dan dupa yang masih menyisakan abu. Pria tua itu berbalik, matanya tajam menatap Wanto. "Ini tempatku," katanya. "Masuklah dan dengarkan baik-baik." Wanto ragu, tapi dorongan dalam dirinya lebih besar daripada ketakutannya. Ia masuk ke dalam gubuk itu dan segera merasakan udara di dalamnya lebih dingin dan lembab dibandingkan di luar. Bau dupa bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Di tengah ruangan, ada sebuah mangkuk tanah liat yang berisi air hitam pekat. Pria itu duduk di lantai dan memberi isyarat agar Wanto ikut duduk. "Namaku Ki Jagur. Aku bukan orang jahat, Nak. Aku hanya membantu orang-orang yang ingin memperbaiki hidup mereka." Wanto hanya mengangguk. Ki Jagur menyalakan dupa dan mulai berbisik pelan. Asap dupa berputar-putar di udara, membentuk bayangan aneh yang membuat bulu kuduk Wanto merinding. "Aku akan memberikanmu ilmu penglaris, Nak. Caranya mudah. Kau hanya perlu menuangkan sedikit air ini ke dalam kuah bakso setiap malam Jumat." Ia menunjuk mangkuk berisi air hitam itu. "Dan dalam beberapa hari, daganganmu akan laris. Orang-orang akan datang berbondong-bondong. Bahkan mereka yang tidak suka bakso sekalipun akan penasaran dan ingin mencoba." Wanto menatap air hitam itu dengan perasaan bercampur aduk. "Apa ada syaratnya?" Ki Jagur tersenyum kecil. "Tentu, tapi jangan khawatir. Tidak ada yang perlu kau bayar dengan uang. Kau hanya harus memastikan bahwa setiap malam Jumat, air ini tetap kau gunakan. Jika kau berhenti, efeknya tidak akan baik." Nada suaranya terdengar sedikit mengancam, tapi Wanto mencoba mengabaikannya. Ia berpikir tentang keluarganya, tentang Dika yang harus terus sekolah, tentang Yuni yang sudah terlalu lelah bekerja membantu warung mereka. Ia menelan ludah dan akhirnya mengangguk. "Baik, saya setuju." Ki Jagur tersenyum puas dan memberikan Wanto sebuah botol kecil berisi air hitam itu. "Ingat, Nak, jangan pernah berhenti." Keesokan harinya, Wanto bangun dengan perasaan campur aduk. Ia mengingat kejadian semalam seolah itu hanya mimpi, tapi botol kecil berisi air hitam itu nyata ada di dalam tasnya. Malam itu, sebelum membuka warung, ia menuangkan beberapa tetes air hitam itu ke dalam panci kuah bakso. Ia menahan napas, merasa sedikit bersalah, tapi tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, 1 jam setelah ia membuka warungnya, tiba-tiba pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Seorang pria yang biasanya membeli bakso di warung lain, tiba-tiba menghampiri gerobaknya. "Pak, baksonya masih ada?" "Saya penasaran, soalnya banyak yang bilang, bakso Bapak enak banget sekarang." Wanto terkejut. Kapan orang-orang mulai membicarakan baksonya? Tak lama, antrean mulai terbentuk di depan warungnya. Ibu-ibu membawa anak mereka, remaja yang biasanya lebih suka makan martabak kini memesan baksonya. Bahkan pelanggan lama yang sudah jarang datang kembali dan memesan dalam jumlah besar. "Wah, Pak Wanto, baksonya sekarang lebih enak ya." "Saya biasanya makan di bakso Mang Jupri, tapi ini beda. Ada gurihnya yang bikin ketagihan." Wanto hanya bisa mengangguk dan tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Dalam 1 malam, ia berhasil menjual habis
lebih dari 100 mangkuk bakso. Itu jumlah yang 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Ketika pulang, Yuni terkejut melihat uang yang dibawa Wanto. "Astaga Pak, dagangan kita laris banget hari ini." Wanto mengangguk. "Iya nih, mungkin rezeki kita memang sudah mulai berubah." Selama seminggu berikutnya, warung Wanto semakin ramai. Ia mulai menambah jumlah stok baksonya, bahkan mempekerjakan seorang pegawai untuk membantu melayani pelanggan. Namun, suatu malam ia mendengar kabar buruk. Pak Banu, pesaingnya yang juga pedagang bakso di pasar, mengalami kecelakaan motor saat pulang dari pasar. Motor yang dikendarainya tiba-tiba selip tanpa alasan jelas, membuatnya jatuh ke selokan dan kakinya patah. Warungnya pun terpaksa tutup selama beberapa bulan. Wanto merasa ada yang tidak beres. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Namun, 2 hari setelah kejadian itu, warung bakso Mang Jupri mengalami kebakaran misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana api bisa muncul, tapi dalam waktu singkat, seluruh gerobaknya habis terbakar. Kini, hanya warung Wanto yang masih bertahan dan menjadi satu-satunya penjual bakso di pasar. Malam itu, saat ia kembali ke rumah dengan hasil dagangan yang berlimpah, ia mendengar suara Dika berbicara di kamarnya sendiri. "Aku nggak mau main sama kamu." Wanto mengernyit. Ketika ia mengintip ke dalam kamar, ia melihat Dika duduk di lantai, menghadap ke sudut ruangan yang kosong, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Malam itu, Wanto berdiri di depan pintu kamar Dika, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Dika, anaknya yang baru berusia 8 tahun, sedang duduk bersila di lantai, menghadap ke sudut kamar yang kosong. Ia terlihat berbicara seolah-olah ada seseorang di sana. "Aku nggak mau main sama kamu. Kamu serem." Jantung Wanto berdetak lebih cepat. "Dika?" Panggilnya pelan. Anak itu menoleh. Wajahnya terlihat pucat. Matanya tampak lelah, seperti sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak. "Ada apa, Nak?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Dika menggigit bibirnya, seolah ragu untuk menjawab. Akhirnya ia menunjuk ke sudut kamar. "Itu Pak, ada ibu-ibu hitam duduk di sana." Darah Wanto langsung tersirap. Ia menoleh ke sudut kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Udah, itu cuma bayangan aja. Kamu kebanyakan nonton TV sebelum tidur ya?" Wanto mencoba bercanda, meskipun suaranya terdengar dipaksakan. Dika menggeleng. "Bukan Pak, dia sering ke sini. Sejak kemarin dia berdiri di jendela." Mendengar itu, bulu kuduk Wanto langsung berdiri. Ia buru-buru menggendong Dika dan membawanya ke kamar utama, di mana Yuni sudah tertidur. Ia tidak ingin membicarakan hal ini lebih jauh, tapi dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Sejak malam itu, suasana di rumah Wanto mulai berubah. Dika yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Ia sering terlihat mengantuk di pagi hari dan semakin sering mengigau di malam hari. Yuni pun mulai merasa ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. "Pak, kamu nggak ngerasa ada yang berubah?" tanyanya suatu pagi saat mereka sedang sarapan. "Maksudnya?" Wanto berpura-pura tidak mengerti. Yuni menatapnya dengan khawatir. "Dika makin sering sakit. Terus, aku sering dengar suara aneh di dapur waktu tengah malam. Kadang kayak suara orang bisik-bisik, kadang kayak suara air netes dari keran, padahal nggak ada air yang bocor." Wanto hanya mengangguk pelan, berusaha tidak menunjukkan ketakutan. Namun, kejadian berikutnya membuatnya tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Malam itu, ketika Wanto sedang menutup warungnya di pasar, ia mendapat telepon dari Yuni. "Pak, cepat pulang, ada yang aneh di rumah." Terdengar suara panik di ujung telepon, disertai suara tangisan Dika di latar belakang. Tanpa pikir panjang, Wanto berlari menuju rumahnya. Saat ia sampai di depan pintu, Yuni langsung menariknya masuk. "Lihat ini Pak." Yuni menunjuk dinding kamar mereka. Di sana dengan jelas terlihat jejak tangan hitam yang menempel di tembok. "Ini tadi nggak ada,
Aku baru masuk kamar buat gendong Dika, terus pas aku balik badan, jejak ini ada di sini. Wanto merinding. Ia mencoba mendekat dan menyentuh jejak tangan itu. Begitu ia menyentuhnya, tangannya terasa dingin, seolah baru menyentuh es batu. Dari belakang, Dika tiba-tiba berbisik dengan suara lirih. Itu dia, Pak, ibu-ibu hitam itu. Berak. Tiba-tiba, pintu kamar mereka tertutup sendiri. Yuni menjerit, sementara Wanto langsung menarik Dika ke dalam pelukannya. Di sudut kamar, sesuatu mulai muncul. Sosok hitam tinggi, dengan rambut panjang menjuntai dan mata merah menyala, berdiri di sana. Kamu sudah berjanji. Suara itu parau dan bergema, membuat seisi rumah terasa bergetar. Wanto membeku. Ia tahu siapa sosok itu. Dan ia tahu pesugihan ini mulai menuntut harga yang lebih besar. Sosok hitam itu berdiri di sudut kamar. Matanya merah menyala menatap Wanto, Yuni dan Dika. Kamu sudah berjanji. Suara parau itu bergetar di seluruh ruangan, membuat udara di dalam kamar terasa berat. Wanto berusaha bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Dika menangis keras dalam pelukan Yuni, sementara istrinya terus menggumamkan doa dengan suara gemetar. Lalu sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti kayu yang berderak, seolah tulangnya patah saat bergerak. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah dari mereka, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Ruangan itu gelap gulita. Hanya ada suara napas berat dan isakan Dika yang masih terdengar. Dalam kegelapan, Wanto bisa merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Jangan berhenti. Suara itu berbisik di telinganya. Tiba-tiba, semua kembali normal. Lampu menyala kembali dan sosok hitam itu menghilang. Namun, jejak tangannya masih ada di dinding, menghitam dan berbau anyir. Setelah kejadian malam itu, Yuni mulai mendesak Wanto untuk berhenti berjualan. Aku nggak peduli dagangan kita laris atau enggak. Aku nggak mau ada yang mengganggu anak kita. Wanto terdiam. Dalam hati, ia tahu Yuni benar. Sesuatu yang buruk sedang mengincar keluarga mereka. Tapi bagaimana bisa ia berhenti sekarang? Warungnya baru saja menjadi yang paling laris di pasar. Ia bisa membeli baju baru untuk Dika, membayar biaya sekolahnya dengan mudah, bahkan menyisihkan uang untuk menabung. Namun ia tak bisa lagi menutup mata terhadap harga yang harus dibayar. Aku akan cari cara, katanya akhirnya. Tapi dalam hati ia tidak tahu harus mulai dari mana. Keesokan harinya, Wanto pergi ke desa sebelah untuk mencari seorang dukun terkenal yang disebut-sebut bisa menyembuhkan orang yang terkena gangguan mistis. Dukun itu, Mbah Surya, sudah tua dan dikenal memiliki banyak pengalaman menghadapi ilmu hitam. Saat Wanto tiba di rumahnya, Mbah Surya sudah seperti menunggu. Aku sudah tahu kenapa kau kesini, nak. Wanto terkejut. Mbah, saya ingin berhenti. Saya nggak mau lanjut pesugihan ini. Mbah Surya menghela napas panjang. Pesugihan itu tidak bisa dihentikan begitu saja, Wanto. Ada harga yang harus kau bayar. Tapi saya nggak mau keluarga saya kenapa-kenapa. Mbah Surya menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kalau kau ingin lepas dari jeratannya, kau harus menyerahkan tumbal baru. Wanto merinding. Apa maksudnya, Mbah? Setiap pesugihan punya penjaga, dan penjagamu sudah mulai menagih. Jika kau berhenti tanpa memberikan tumbal, keluargamu yang akan diambil. Darah Wanto berdesir. Jadi, saya harus mengorbankan seseorang? Mbah Surya mengangguk. Tapi kalau kau ingin mencari jalan lain, kau harus melawan perjanjian itu. Dan itu tidak akan mudah. Ketakutan dan putus asa, Wanto kembali menemui Ki Jagur, dukun yang memberinya pesugihan ini. Saat ia sampai di gubuk tua itu, Ki Jagur sudah menunggu, duduk di lantai dengan senyum lebar. Kau ingin berhenti? Tanyanya tanpa basa-basi.
Wanto mengangguk cepat. Aku nggak bisa terus begini, Ki. Aku nggak peduli kalau daganganku sepi lagi. Aku nggak mau keluargaku diganggu. Ki Jagur tertawa pelan. Aku sudah bilang, Wanto. Sekali kau masuk, kau tidak bisa keluar tanpa membayar harga. Wanto mengepalkan tangannya. Apa yang harus aku lakukan? Ki Jagur menatapnya dengan tajam. Kau punya dua pilihan. Teruskan pesugihan ini dan biarkan daganganmu tetap laris. Abaikan gangguan itu dan anggap saja mereka bagian dari perjanjianmu. Atau, Wanto menelan ludah. Atau apa? Kau hentikan pesugihan ini dengan tumbal pengganti. Seorang manusia. Darah Wanto membeku. Ia tahu ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dan ia harus memilih sebelum semuanya terlambat. Wanto duduk di lantai gubuk tua Ki Jagur. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kata-kata dukun tua itu terus terngiang di telinganya. Teruskan pesugihan ini dan abaikan gangguannya. Atau hentikan dengan tumbal pengganti, seorang manusia. Siapa yang harus aku korbankan? Tanya Wanto. Suaranya bergetar. Ki Jagur tersenyum tipis. Bebas, bisa pesaingmu di pasar, orang yang membencimu atau seseorang yang lebih dekat denganmu. Darah Wanto berdesir. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan nyawa orang lain demi terbebas dari pesugihan ini. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Serunya berdiri dengan napas tersengal. Ki Jagur hanya menggeleng pelan. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan keluargamu. Wanto menggertakkan giginya. Aku akan mencari jalan lain. Ki Jagur hanya tertawa. Silakan, tapi waktu kalian tidak banyak. Setelah kembali ke rumah, Wanto menceritakan semuanya kepada Yuni. Istrinya menangis ketakutan. Aku sudah bilang dari awal, Pak. Aku sudah bilang ini nggak benar. Sekarang kita harus gimana? Wanto menggenggam tangan Yuni dengan erat. Kita akan mencari bantuan. Kita nggak akan mengorbankan siapapun. Namun malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat mereka tidur, Wanto terbangun karena merasa ada sesuatu yang aneh di dalam rumah. Ia melihat jam dinding, pukul 2.45 pagi. Dika tidak ada di tempat tidurnya. Jantung Wanto berdegup kencang. Ia segera mengguncang tubuh Yuni. Dika nggak ada. Mereka berlari keluar kamar, mencari ke seluruh rumah, tetapi anak mereka menghilang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, Wanto membuka pintu. Di luar, berdiri Dika dalam kondisi baju basah kuyup, rambutnya lepek, dan kakinya penuh lumpur. Dika, kamu dari mana? Dika menatap mereka dengan mata kosong. Bapak, Ibu, dia bilang aku harus ikut dia. Yuni menangis dan memeluk anaknya. Siapa, Nak? Siapa yang bilang? Dika menoleh ke arah halaman rumah mereka, ke bawah pohon mangga yang berdiri di sudut halaman. Itu dia. Saat Wanto dan Yuni melihat ke arah yang ditunjuk Dika, ada sosok hitam tinggi berdiri di sana, menatap mereka dengan mata merah menyala. Mereka tahu, waktu mereka hampir habis. Wanto tidak bisa tinggal diam. Ia segera membawa Yuni dan Dika ke rumah Mbah Surya, dukun yang ia temui sebelumnya. Mbah Surya sudah menunggu di depan rumahnya. Kalian datang tepat waktu. Ia segera mempersiapkan upacara pembatalan pesugihan. Ia membawa Wanto, Yuni dan Dika ke sebuah area keramat di tengah hutan. Sebuah tanah lapang dengan batu besar di tengahnya, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Pesugihanmu kuat, Wanto. Makhluk yang memberimu kekayaan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Malam ini kita akan menghadapinya. Mbah Surya menggambar lingkaran perlindungan di tanah dengan kapur putih, menyalakan dupa, dan mulai membaca mantra. Saat itu, angin tiba-tiba bertiup kencang.
Dedaunan berguguran dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Dia datang. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sesosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala muncul, bergerak mendekati mereka. Wanto, kau telah melanggar perjanjian. Suaranya bergema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membayar harga. Mbah Surya segera menyiramkan air suci ke tanah, dan sosok itu mengeluarkan jeritan panjang. Tubuhnya bergetar seperti terbakar, namun ia tidak menghilang. Sebaliknya, sosok itu berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih besar, lebih hitam, dengan taring panjang mencuat dari mulutnya. Kau harus menyerahkan sesuatu, Wanto. Wanto menelan ludah. Mbah Surya menatapnya dengan tegas. Cepat, Wanto, lemparkan sesuatu yang paling berharga ke dalam api. Dengan tangan gemetar, Wanto mengeluarkan botol kecil berisi air hitam pemberian Ki Jagur. Ini yang mengikatku dengan pesugihan ini. Ia melempar botol itu ke dalam api, dan seketika api membesar, membakar botol tersebut hingga pecah. Sosok hitam itu menjerit keras, tubuhnya mulai mencair seperti lilin yang meleleh. Kalian akan menyesal. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang menjadi asap hitam yang tertiup angin. Hening, malam kembali sunyi. Mbah Surya menghela napas panjang. Selesai, kau bebas, Wanto. Namun ia menatap Wanto dengan wajah serius. Tapi ingat, segala sesuatu ada akibatnya. Kau kehilangan kekayaan yang diberikan pesugihan, dan keluargamu akan terus diawasi oleh dunia mereka. Jangan pernah bermain-main dengan ini lagi. Wanto mengangguk. Ia tidak peduli jika harus kembali hidup sederhana. Yang penting, keluarganya selamat. Setelah kejadian itu, warung bakso Wanto kembali sepi seperti dulu. Ia kehilangan banyak pelanggan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya.